seragamnya Olivia Sasmita dan notarilnya Bernardus Christianus Abraham Lester. Untuk naikkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama saya memanggil pemateri untuk maju ke depan. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari pemateri. Nama Berkah Fatimatul Zahra, kelas 11A3, NAI 063 garis miring angka Romawi 4 garis miring PD garis miring titik 16 garis datar MKS garis miring 2024. Jabatan Wakil Koordinator Divisi Skill. Alamat Jalan Al-Markas 1 nomor 17. Nomor telepon 0882 020 45 2184. Mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Nah, mati. Cemana? Oke. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang dasar dan komposisi dalam mendesain atau jangan asal mendesain. Nah, sebelum masuk ke materiku, di sini saya bakal kasih lihat kalian dua contoh gambar. Nah, setelah kalian melihat kedua gambar ini, kira-kira ada enggak perbedaannya? Ada enggak? Perbedaannya itu yaitu tulisannya sama tanggal waktunya. Makasih Kak. Oke, betul sekali yang dibilang temannya. Jadi perbedaan dari kedua gambar di sini terdapat pada fontnya. Yang satu fontnya warna kuning dan yang satunya warna merah. Terus yang dibilang temannya juga ada pada waktunya. Nah, gambar yang pertama itu waktunya ada di bawah. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu ada waktunya di atas. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari kedua gambar di atas ini, kira-kira menurut kalian dari kedua gambar yang mana lebih menarik untuk dilihat? Yang di sebelah kiri. Mana? Ini atau ini? Ya. Nah, betul sekali yang dibilang temannya. Jadi gambar yang menarik dilihat itu ada pada gambar pertama. Karena gambar pertama itu desainnya lebih bagus, lebih rapi. Sedangkan gambar kedua itu desainnya berantakan dan amburadul. Pada hari ini saya akan mengajarkan kalian cara mendesain dengan baik dan benar. Nah, adapun hal-halnya yang perlu kita perhatikan dalam membuat desain itu. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat desain itu? Nah, yang pertama ada layout atau tata letak. Nah, inilah yang dimaksud dengan layout atau tata letak, yang dimana dalam sebuah desain itu pasti terdapat unsur-unsur grafisnya, seperti ada gambarnya, ada fontnya, terus ada warnanya, dan biasa juga terdapat logonya. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat desain itu. Yang kedua ada posisi logo. Kira-kira menurut kalian dari kedua gambar di atas ini, yang mana penempatan logo yang benar? Logonya yang mana? Yang mana penempatan logonya yang benar?
kanan atau kiri? Ayo lo. Kiri kayaknya Kak. Kiri. Oke, betul sekali yang dibilang temannya. Jadi penempatan logo yang benar itu ada pada gambar pertama. Karena logo Muhammadiyah ini sebagai penyelenggaranya lalu diselenggarakan di SMA 16, terus dilaksanakan oleh Ekskul Pandu Digital. Jadi SMA 16 ini instansinya tinggi dibandingkan logo Ekskul Pandu Digital. Nah, di dalam mendesain itu kita tidak boleh asal menaruh sembarangan posisi logonya. Ada tempat-tempat tertentunya. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau logonya semakin ke kiri, maka instansinya semakin tinggi. Jadi kalau logonya semakin ke kanan, maka logonya itu semakin kecil instansinya. Jadi itu kalau dalam mendesain gitu, kita tidak boleh menyimpan sembarangan logo. Ada tempat-tempat tertentunya. Next, yang kedua, ada elemen dalam mendesain atau keselarasan. Nah, yang pertama ada font dan warna. Nah, dari kedua gambar di atas, ini kira-kira temanya apa? Yang mana Kak? Imlek. Ya, betul sekali yang dibilang temannya. Dari kedua gambar di atas ini bertemakan tema Imlek. Kan Imlek itu biasanya warnanya warna merah, toh baru terdapat terus itu fontnya pasti otomatis ada unsur-unsur Chinese-nya. Jadi misalnya nih, kalau saya mau kasih warnanya itu warna hijau, terus saya kasih fontnya itu font Ramadan, kira-kira cocok atau enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kalau Imlek itu identik dengan warna merah. Oke, betul yang dibilang sama temannya. Jadi kalau kita kasih Imlek itu dengan warna hijau, terus fontnya itu font Ramadan, tidak cocok, bakal tidak nyambungi fontnya, warnanya dengan temanya yang akan digunakan. Nah, itulah di dalam mendesain orang harus memilih font maupun warna sesuai dengan tema yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua ada namanya ketebalan dan ukuran. Nah, ketebalan di dalam membuat desain itu digunakan untuk menulis judul maupun teks-teks yang penting. Nah, bisa jika kalian lihat pada gambar di atas ini, yang di bold itu judul sama waktunya. Jadi tujuannya di bold itu untuk mempertebal suatu judul atau teks-teks yang penting. Nah, tujuannya untuk mempertebal itu untuk meng-highlight sebuah teks-teks yang penting. Jadi pada gambar di atas ini yang di bold itu cuman judul dan waktunya, karena orang-orang pasti kalau melihat gambar atau sebuah desain pasti yang terutama melihat itu pasti judulnya aja. Nah, next. Nah, di sini ada kepentingan desain. Di dalam desain ya, yang dimana kalau kita mendesain itu pasti ada unsur-unsur tertentunya atau kegiatan-kegiatan tertentunya. Nah, setelah kalian melihat kedua gambar di atas ini, setelah kalian melihat kedua gambar di sini, ada yang tahu ini acara apa atau ada yang pernah ikut? Apa tadi pertanyaannya? Ini acara apa atau siapa tahu pernah ikut kedua ini acaranya? Pernah, yang pada gambar pertama itu perseni. Yes. Yang kedua? Yang kedua saya nggak ikut. Oh, sayang sekali. Oke, betul sekali yang dibilang temannya. Jadi gambar pertama ini kegiatan pako seni atau perseni. Nah, kalau gambar yang kedua itu kegiatan NASA.
kan kalian sudah lihat nih kedua gambarnya. Nah, kira-kira ada enggak persamaannya dari kedua gambar di atas? Jangan lupa. Persamaannya itu logonya. Ya. Ada lagi? Apa kira-kira persamaannya selain logo? Boleh dipegang mic-nya? Lokasi termasuk. Hah? Lokasi. Oke, betul sekali yang dibilang temannya. Ada yang bilang apa tadi logonya, terus ada yang bilang lokasinya. Ya betul Ji ya. Cuman yang paling menonjol itu dalam kedua gambar di atas ini ada persamaannya terletak pada di font. Sama-sama menggunakan font yang tebal. Cuman gambar yang pertama itu coba pencet. Nah, gambar yang pertama itu sama-sama juga pakai font yang tebal, cuman berdempetan sekali sehingga orang-orang yang dari kejauhan itu Nana lihat bilang, iya apa cara apa itu? Tidak bisa dilihat, harus maju dilihat sampai dasar-dasarnya dilihat, baru bisa ditahu bilang itu kegiatan apa. Nah, bedanya sama yang gambar kedua itu seperti yang saya tadi bilang, sama-sama menggunakan font yang tebal. Cuman fontnya ini tidak berdempetan sehingga orang-orang tahu bahwa oh ini kegiatan NASA. Nah, terus gambar yang pertama itu tidak ada uraian nama kegiatannya sehingga orang-orang yang tidak tahu acara PAKOS ini itu apa, bingung nih, bilang, acara apa ini? Tidak jelas, tidak ada unsur, tidak ada nama kegiatannya, tidak ada penjelasannya. Jadi kayak, tidak jelas ini desainnya, karena tidak ada uraian nama kegiatannya. Dibedakan sama gambar yang kedua. Kalau yang kedua itu ada uraian nama kegiatannya. Jadi orang-orang bisa tahu oh ini NASA adalah kegiatan ngobrol asik seputar acting. Jadi otomatis kegiatannya pasti ada unsur-unsur actingnya. Nah, mau bertanya, setelah kita melihat gambar di sini, kira-kira gambar kedua ini ada salahnya atau enggak? Mana lagi, Dik? Capekku. Ada salahnya enggak itu yang gambar kedua? Tidak ada tanggalnya. Tanggal apanya? Hah, iya kah? Coba tengok baik-baik. Yang bagian NASA nggak ada. Yang bagian tuh di bawahnya itu laki-laki. nggak kelihatan. Teh. Bisa dimaju kalau nggak dilihat. Kalau burang-burang. Apa ya? Apa kira-kira? Jangan tanya temannya. Betul. Bisa jawab? Enggak. Oke, terima kasih nah. Coba. Ada enggak letak kesalahannya pada gambar kedua? Hah? Darah. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pada gambar kedua ini ada kelirunya terletak pada logo sponsornya atau logonya, yang seharusnya logonya itu bisa ditaruh ke pinggir, tapi tak kalem ini orang buat. Jadi letak kesalahan pada gambar di sini terletak pada logo sponsor atau logonya, yang seharusnya bisa disatukan lalu ditaruh ke samping kiri. Nah,
Kalau kesalahannya pada gambar pertama apa? Nggak tahu. Logonya mungkin. Nah, oke, betul sekali yang dibilang temannya. Jadi kesalahan ini pada poster yang ya lumayan begitulah. Kesalahannya itu ada pada logonya, betul yang dibilang temannya. Nah, sebenarnya itu logo ditaruh di mana? Tadi aku sudah jelaskan. Izin saya deh. Siapa paling? Di mana? Nggak tahu. Kecewa, Pak. Seharusnya di pojok kiri atas. Tepuk tangan dulu tawa untuk temannya. Sungguh sekali lah. Ya, oke. Sudah. Nah, jadi betul sekali. Jadi penempatan posisi logo yang benar itu seharusnya ditaruh di pojok kiri. Terus logonya juga ada yang terbalik. Seharusnya logo OSIS-nya itu ditaruh di tengah. Kalau logo yang ini apakah ini tulisannya? Seharusnya ditaruh di kanan, tapi ini terbalik ya. Tapi tidak tahu ini bilang logo ini atau tidak. Kira-kira logo itu atau tidak? Bukan kayak Kak. Bukan. Iya, bukan kayaknya, karena saya juga berpikir itu bukan logo, tapi mirip ke logo, tapi bisa dibilang juga bukan logo. Jadi seharusnya tidak dipakai gitu. Nah, jadi kalau orang yang kepo itu bisa ditanyakan langsung ke OSIS. Bilang itu logo apa Kak? Didesain tak? Nah, kalau kepo misalnya bilang Kak ada itu spanduk spanduk Pako Senita tuh ada tulisan itunya specialized. Jadi nggak tahu bahasa Inggris. Jadi tanya Mina bilang logo apa itu, karena aku pun bingung. Nah, terus kesalahan keliruan pada gambar pertama ini ada pada sponsornya. Nah, ini logo sponsornya hampir sama besar sama sponsornya. Jadi sebaiknya sebaiknya tulisan sponsornya itu lebih bisa dikasih kecil lagi. Nah, oke. Next. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Nah, oke. Itulah materi saya. Itulah materi saya tentang dasar dan komposisi desain. Kalau ada yang mau DM atau mau bertanya-tanya, bisa DM di situ. Kalau nomor WA, mohon maaf, Malki nomor WA aku jadi aku sebar di sini. Oke, saatnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Halo. Oke. Oh, siapa ini? Moderator. Oke, baiklah. Baik, saya Ryan mau bertanya. Kan tadi itu penempatan logo itu diurutkan dari kiri ke kanan sesuai besar kecilnya instansi. Nah, bagaimana kalau instansinya itu setara? Kayak contohnya ada 2 logo sekolah yang harus dipasang pada poster. Kira-kira bagaimana? Aduh, gimana mirip? Aku pun bingung. Ya, sebaiknya dikasih sejajar ini saja, karena ya begitu. Pak, tolong.
Tolonglah aku. Minta tolong orang. Tolong kau gimana? Jangan, Pak. Ya sudah. Ih, Oh ya, maksudnya 2 logo sekolah gitu. Iya. Mereka nggak tahu karena mereka tidak pernah melaksanakan. Tapi kalau 2 logo sekolah itu tergantung. Kalau misalnya ada tempat kegiatannya, misalnya diadakan di SMA 16, tapi juga ikut SMA 4, berarti SMA 16 bulan. Karena tempat kegiatannya di situ. Selepasnya baru SMA 4-nya. Kalau tidak ada kemudian tempat pelaksanaannya bukan di SMA 16, bukan di SMA 4, tapi kedua-duanya ikut berkolaborasi, tergantung kesepakatan dari keduanya. Apakah SMA 16 mau duluan atau SMA 4 mau duluan, bebas. Gitu. Itu aja modelnya, ya. Aman ya? Oke, makasih. makasih, Bapak. Oke. Sudah. Baik, apakah masih Ya, yang oke. bertanya? Tidak ada nih? Oke, kalau tidak ada nih, Silau. saya lanjutkan ke Nabulen untuk membacakan kesimpulannya. Kada nikah, jengki aib. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Saya menyimpulkan materi kita pada saat ini. Jadi ada dalam materi dasar dan komposisi desain ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah layout atau tata letak. Yang kedua posisi logo, yang dimana jika instansinya makin besar maka logonya makin kecil. Terus yang poin ketiga ada elemen dalam desain atau keselarasan yang dibagi dalam font atau warna dan juga ketebalan atau ukuran. Dan yang terakhir adalah kepentingan desain. Dan yang paling penting sekali, yang paling penting jangan asal desain. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Tadi saya kembalikan ke MC. Stop. Muka pantun. Ubur-ubur ikan lele. Sekian, terima kasih, Le. Ide ikuti kai. Asko.